Apakah Anda mendengarnya? Di tengah malam yang gelap gulita di Iran, sirene peringatan meraung seperti pisau yang menyayat hati. Tangisan ibu bercampur dengan dentuman bom di kejauhan. Dan doa-doa yang dibisikkan dalam kegelapan. Hancur berkeping-keping. Itu bukan film. Itu adalah kenyataan yang sedang terjadi saat ini, bulan Maret tahun 2026 di Iran. Jutaan warga sipil biasa, umat Islam yang paling sederhana, sedang mati pelan-pelan setiap hari dalam badai perang, kemiskinan, dan penindasan. Reuters, Al Jazeera, Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Human Rights Watch baru saja bersuara bersama. Mereka menyebut ini sebagai neraka di muka bumi. Dan hari ini, kita akan melihat langsung ke dalam penderitaan itu. Apakah Anda siap? Karena apa yang akan Anda dengar selanjutnya akan membuat Anda tidak mampu menahan air mata. Langit Iran bukan lagi langit. Ia telah menjadi tirai hitam pekat yang menutupi segalanya. Setiap malam, rakyat menahan napas menunggu. Mereka tidak mati seketika oleh bom dan peluru. Mereka mati pelan-pelan setiap hari karena ketakutan, karena kelaparan, karena ketukan pintu di tengah malam, dan karena harapan yang dipadamkan. Penderitaan itu berlipat ganda 5 kali. 5 tingkat penderitaan yang tidak layak ditanggung siapapun. Tingkat penderitaan pertama, ketakutan yang tak pernah berakhir. Bisakah Anda bayangkan? Setiap pagi, jutaan orang masih bangun untuk salat subuh dan memohon kedamaian. Namun sepanjang hari mereka hanya khawatir satu hal. Jika rudal jatuh, bagaimana nasib keluarga mereka? Malam tiba, tak seorang pun bisa tidur. Semua duduk di dekat jendela. Jantung berdegup kencang setiap kali mendengar suara sepeda motor di jalan. Apakah itu bom atau hanya tetangga? Ketakutan menyebar seperti wabah. Anak-anak tidak berani keluar bermain. Perempuan menutup wajah bukan hanya karena hijab, tetapi juga untuk menyembunyikan air mata. Reuters menggambarkan dengan jelas, warga sipil biasa telah menjadi perisai hidup. Mereka mati pelan-pelan dalam ketakutan mereka sendiri, meskipun belum ada satu peluru pun yang menyentuh kulit mereka. Apakah Anda merinding? Itu baru tingkat pertama. Tingkat penderitaan kedua, malam internet yang benar-benar terputus. Sejak malam 8 Januari tahun 2026, pemerintah telah mematikan internet di seluruh 31 provinsi. Tidak ada telepon, tidak ada pesan, tidak ada cara untuk meminta pertolongan. Bayangkan sebuah keluarga yang duduk dalam kegelapan. Dentuman terdengar, istri hanya sempat menekan nomor telepon, tetapi tidak ada sinyal. Ia berlari ke jalan sambil menjerit meminta tolong, namun tak ada yang mendengar. Malam itu, seluruh keluarga duduk menunggu dalam keputusasaan. Keesokan paginya, ketika sinyal lemah kembali, pesan pertama yang diterima adalah, orang yang dicintai telah pergi dalam kesendirian. Jutaan keluarga mengalami hal yang sama. Orang miskin, orang tua, penduduk daerah terpencil semakin menderita. Tidak ada cara untuk melewati malam tanpa informasi itu. Dan dalam kegelapan tersebut, berita palsu menyebar seperti api. Bom sedang jatuh di daerah Anda. Ketakutan bertambah berkali-kali lipat. Itulah cara perang membunuh manusia tanpa perlu peluru. Apakah Anda sudah merasa sesak napas? Kita belum berhenti di sini. Tingkat penderitaan ketiga, iman masih menyala, tetapi kehidupan dicekik hingga sesak. Iran tidak hanya kehilangan darah karena perang. Mereka juga sedang mati karena kemiskinan dan isolasi ekonomi. Internet yang dipadamkan membuat semua toko tutup, harga bahan makanan melambung, anak-anak kelaparan.
Bayangkan seorang ibu yang mendorong gerobak ke pasar dengan harapan menjual sedikit roti dan susu untuk anak-anaknya. Namun hari ini tidak ada pembeli. Telepon tidak ada sinyal. Harga tepung naik 2 kali lipat. Ia pulang dengan air mata mengalir, tidak tahu apa yang akan diberikan kepada anak-anaknya malam ini. Anak-anak masih berlutut sholat bersama ibu, tetapi perut mereka keroncongan. Anak muda memandang masa depan dengan mata kosong. Untuk apa belajar jika besok bisa mati karena bom atau kelaparan? Mereka masih menjaga tradisi Islam, masih berpuasa Ramadan, masih berbagi potongan roti terakhir dengan tetangga. Namun harga untuk hidup seperti manusia biasa kini menjadi terlalu mahal. Tingkat penderitaan keempat, ketukan pintu di tengah malam. Jika perang adalah dentuman di langit, maka penindasan adalah ketukan pintu pada pukul 2 dini hari. Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Human Rights Watch telah bersuara keras. Ribuan orang ditangkap secara sewenang-wenang, disiksa, dan hilang setelah demonstrasi. Bayangkan sebuah keluarga yang sedang tidur nyenyak, lalu terdengar ketukan pintu. Mereka menyeret satu anggota keluarga pergi tanpa surat, tanpa alasan. Keluarga yang ditinggalkan berlari ke rumah sakit, kamar mayat, dan penjara, tetapi tidak mendapat jawaban apapun. Tidak ada pemakaman, tidak ada penjelasan. Hanya ada penderitaan yang menggerogoti jiwa setiap hari. Human Rights Watch menyebut ini sebagai kampanye teror terhadap seluruh masyarakat. Setiap ketukan pintu membuat seluruh lingkungan gemetar. Hari ini giliran siapa? Tingkat penderitaan kelima, tingkat yang paling menyakitkan. Bahkan doa pun dirampas. Reuters baru saja melaporkan, tidak hanya infrastruktur yang diserang, aplikasi pengingat waktu salat yang digunakan jutaan orang Iran setiap hari juga diretas. Alih-alih lonceng lembut yang mengingatkan waktu maghrib, layar ponsel menampilkan tulisan merah menyala. Peringatan, serangan akan segera terjadi. Atau pesan-pesan propaganda yang dipelintir. Bayangkan seorang perempuan yang berlutut di atas sajadah, tangannya gemetar memegang ponsel. Ia membuka aplikasi untuk melihat waktu salat. Namun alih-alih pengingat suci, ia melihat tulisan peringatan bom akan jatuh. Ia memeluk erat anak kecilnya. Air mata mengalir deras. Apakah Tuhan masih mendengar kita? Itu bukan cerita karangan. Itu adalah Iran hari ini. Mereka tidak hanya kehilangan nyawa, mereka kehilangan perasaan bahwa masih ada tempat aman untuk berpegang teguh. Dan cerita belum berakhir. Reuters memperingatkan, konflik masih berpotensi membesar. Internet bisa dipadamkan lagi, ekonomi bisa runtuh, penangkapan masih berlanjut. Generasi muda sedang dirampok masa depannya. Mereka mulai terbiasa dengan kehilangan, terbiasa dengan pengawasan, terbiasa hidup dalam ketidakpastian. Luka terdalam Iran bukanlah apa yang hancur di luar, melainkan apa yang perlahan hilang dari dalam setiap jiwa. Rasa aman, kepercayaan, dan harapan bahwa suatu hari kehidupan normal akan kembali. Iran, wahai warga sipil tak bersalah, kalian tidak sendiri. Dunia sedang melihat, dunia sedang menangis bersama kalian. Namun menangis saja belum cukup. Biarkan penderitaan ini membangunkan nurani umat manusia. Karena di balik setiap dentuman bom, setiap layar yang hitam pekat, setiap ketukan pintu, ada jutaan hati yang hancur berkeping-keping, ada doa-doa yang tenggelam, dan ada secercah harapan tipis bahwa perdamaian akan kembali. Marilah kita berdoa untuk Iran. Marilah kita menangis untuk mereka. Dan marilah kita bertindak sebelum terlambat.
Karena penderitaan mereka hari ini bisa menjadi penderitaan kita besok.